Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasfani Natasha, NIM 19102011034 dari kelas A2 Ilmu Politik, semester 3. Di sini saya akan menjawab 3 dari 6 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah KNU-an 1 dengan dosen pengampu Bapak Musaifuddin. Yang pertama, soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri dengan menggunakan analisa teori feminisme. Jawaban nomor 2 yaitu pesantren pada mulanya memang ditujukan untuk santri putra. Sementara itu, generasi putri ketika itu mendapatkan pendidikan keagamaan di lingkungan terdekat, yaitu di rumah masing-masing, atau mendatangi pengajar khusus, seperti yang bisa dilihat dari cara belajar R.A. Kartini kepada Kiai Soleh Darat. Adalah Kiai Bisri Sansuri menggagas pendirian pesantren putri di Den Anyar, dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di beranda belakang dalam kesepuhan Kiai Bisri, yang kemudian pesantren ini dengan lebih merata menerima secara terbuka santri putri dari berbagai daerah, yang puncaknya didirikanlah Madrasah Diniyah Putri Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar. Kiai Bisri Sansuri memberikan identitas tersendiri bagi para santri perempuannya, yaitu menggunakan atasan berupa kebaya dan bawahan berupa sewek atau sarung, kemudian menggunakan kerudung sebagai penutup aurat atau rambut yang hanya diselempangkan. Yang kedua yaitu soal nomor 4. Jelaskan bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dengan menggunakan analisa teori dramaturgi. Jawaban nomor 4 yaitu NU merupakan organisasi keagamaan, menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal telah dipikirkan secara matang, bukan karena suatu keterpaksaan atau karena situasi. NU mempertimbangkan Pancasila dari sudut keagamaan, ketauhidan, dan pemahaman sejarah. Dalam pandangan keagamaan NU tidak bersikap antitesis terhadap suatu nilai masyarakat. Sepanjang suatu nilai atau sistem di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. NU membenarkan Pancasila berdasarkan syariah, bukan semata-mata pada ajaran akidah dan syariah Islam atau dalam logika sederhana. Penjelasan yang diberikan Kiai Ahmad Siddiq tersebut masih belum dapat membuat para ulama yang menentang bersedia menerima Pancasila. Namun, ketika dikatakan bahwa penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas telah mendapatkan restu dari Kiai As'ad, Kiai Makrus Ali, Kiai Maskur, dan Kiai Ali Maksum, maka sedikit demi sedikit peserta Munas bersedia menerima Pancasila. Saat Kiai Maskur sebagai pemimpin sidang pleno terakhir Munas mengatakan NU menerima Pancasila sebagai asas, maka peserta Munas serentak mengatakan setuju. Pada saat itulah NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Yang ketiga yaitu soal nomor 5. Jelaskan bagaimana Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam dengan menggunakan analisa teori pertukaran. Jawaban nomor 5 yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq berpendapat bahwa pola hubungan dan posisi agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah lebih dari itu. Nadatul Ulama sendiri dalam anggaran dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan, bukan asas. NU perlu menjelaskan hubungan Islam dengan Pancasila agar tidak dipahami secara simbolik, tetapi substansi bahwa Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai Islam. Karena di dalamnya terkandung tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rais A'am PBNU berhasil memukau
kerumunan massa berjam-jam untuk duduk di tanah di bawah terik matahari. Masyarakat ingin mendengarkan penjelasan Kiai Ahmad Siddiq bahwa Pancasila itu sejiwa dengan Mitsak al-Madinah atau Piagam Madinah. Penjelasan Kiai Ahmad Siddiq tersebut juga mampu membahas dan memecahkan hubungan antara Pancasila dan Islam tidak saja sistematis, tetapi juga logis tanpa nada apologi. Keterangannya itu bisa dimengerti oleh pemerintah karena menggunakan terminologi politik modern. Tetapi rakyat juga bisa memahami dan juga menerima argumentasinya karena didasarkan pada metodologi pembahasan fikih yang dikenal masyarakat. Demikian jawaban yang telah saya paparkan, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.